Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol saat ini dalam situasi ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota yang akan menuju ke arah Jalan Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Kita bergeser ke JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang maupun dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran dalam situasi ramai dan tersendat. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser ke KHT Sumedang, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah tol Cilenyi maupun dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek maupun yang akan mengarah ke Tasik dalam situasi ramai lancar, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi relatif lancar. Harap para pengendara untuk berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citoarus, Surabaya, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar dan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengikuti panen raya jagung serentak kuartal 4 yang digelar secara daring bersama Kapolri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di berbagai wilayah termasuk Kalimantan Timur. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Kapolda Kaltim ikuti panen raya jagung serentak kuartal 1 secara daring, dukung swasembada pangan nasional pada Kamis 8 Januari 2026. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak yang terhubung secara daring bersama Kapolri. Panen raya jagung serentak ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Kaltim dalam pengawal dan mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya di sektor ketahanan pangan sebagaimana atensi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini turut dihadiri oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang 3, Irdam 6 Mulawarman, Kepala Dinas Teritorial, dan Dempom 6 Balikpapan, Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Pimpinan Perum Bulog Kaltimtara, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, serta unsur terkait lainnya. Kapolri dalam arahannya menegaskan bahwa Polri terus mengoptimalkan peran pengawalan dan pendampingan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan dalam proses pelaksanaannya, Polri bekerja keras melakukan pemetaan dan pencarian lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Hingga saat ini, Polri telah memperoleh sekitar 1.300 hektar lahan dengan realisasi penanaman mencapai 586 hektar. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, Polri melalui gugus tugas ketahanan pangan telah melaksanakan penanaman jagung dengan total luas mencapai 651.196,35 hektar. Yang mana program ini diharapkan terus berlanjut dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu di Jawa Timur pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 yang dilanjut dengan Zoom meeting bertempat di lahan pertanian Dusun Tunggul, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Panen raya dilaksanakan di lahan seluas 3.500 meter. Polres Ngawi, Polda Jatim melaksanakan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 yang dilanjutkan dengan Zoom meeting bertempat di Dusun Tunggul, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Panen raya ini menjadi bukti sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BUMDes, dan petani dalam mendukung swasembada pangan nasional. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar panen raya jagung serentak kuartal pertama tahun 2026 di lahan pertanian Dusun Tunggul, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Panen raya dilaksanakan di lahan seluas 3.500 meter persegi milik Mudrik Alfarizi dan dihadiri jajaran Polres Ngawi, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Forkopimcam, pemerintah desa, serta pengelola BUMDes. Jagung yang ditanam sejak 8 Oktober 2025 ini berhasil dipanen pada 8 Januari 2026 sebagai wujud sinergi Polri, pemerintah daerah, dan petani dalam mendukung swasembada pangan nasional. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tambu Bolon menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Polsek Geneng terus mengawal 4 titik lahan jagung di Desa Kersoharjo. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar. Dari tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polri bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia menetapkan Nusantara Standar Test dalam seleksi calon siswa SMA Kemala Taruna Bayangkara. Metode ini menjadi terobosan baru dalam jaring calon peserta didik unggul dari berbagai daerah di Indonesia. Polri bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia menerapkan Nusantara Standar Test dalam seleksi calon siswa Kemala Taruna Bayangkara. Metode ini menjadi terobosan baru dalam menjaring calon peserta didik unggul dari berbagai daerah di Indonesia. Nusantara Standar Test digunakan sebagai instrumen seleksi untuk mengukur kompetensi akademik, karakter, serta potensi peserta secara komprehensif. Tes ini dirancang agar proses seleksi berjalan objektif, terukur, dan transparan. Pelaksanaan tes dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap persiapan peserta melalui breakout room Zoom, dilakukan dengan pemeriksaan dan verifikasi identitas hingga pelaksanaan tes secara serentak. Co-founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Dirga Yuza Setiawan, menegaskan bahwa Nusantara Standar Test atau NST merupakan sebuah sistem ujian yang mengedepankan 4 aspek, diantaranya adalah aspek logika dan bahasa asing. Hal tersebut dilakukan karena menurutnya telah terjadi inflasi nilai di seluruh SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Kita melakukan ujian menggunakan Nusantara Standar Test adalah sebuah sistem ujian yang kita kembangkan dari pengalaman entry exam atau ujian masuk sekolah unggulan di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Kenapa kita harus melakukan ujian terstandarisasi? Karena faktanya selama 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi nilai di SMP, SMA se-Indonesia. Nilai raport yang diberikan oleh guru-guru belum tentu bisa kita gunakan untuk pertimbangan utama dalam masuk perguruan tinggi ataupun untuk SMA unggul. Oleh karena itu kita perlu melakukan ujian yang sama untuk semua calon siswa dan siswi yang mau masuk ke SMA Kemala Taruna Bayangkara atau ke jaringan SMA lain dalam jaringan Akademi Kader Bangsa. Jadi dalam Nusantara Standar Test kita melihat ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek logika, yang kedua adalah mata pelajaran IPA, yang ketiga mata pelajaran matematika, yang keempat adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi 4 komponen ini adalah yang membentuk nilai Nusantara Standar Test.
Dengan dilaksanakannya Nusantara Standard Test ini, SMA Kemala Taruna Bayangkara bisa mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang memiliki latar belakang yang beragam, sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terrealisasikan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.